Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Wahab, kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Segenap pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Wasilah dan seluruh jamaah, para ibu, bapak, serta seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa silaturahim kembali dalam ta'lim Damai Indonesiaku dengan tema anak manja salah siapa. Bu, apaan? Setiap kita berumah tangga ingin mempunyai keturunan. Ya Bu, ada yang udah 20 tahun berumah tangga tapi Allah nggak kasih keturunan berupa anak. Ada yang baru nikah 2 bulan udah beranak. Bukan di sini, di luar negeri. Luarnya lagi dah. Jadi anak ini merupakan amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah khianat, dan khianat dosa besar. Maka sebagai orang tua, mendidik anak itu merupakan kewajiban. Hakul walid diwaladihi salasun. Kewajiban orang tua terhadap anak 3. Yang pertama, ayyuhsina ismahu, dikasih nama yang bagus buat anak kita. Tujuannya adalah doa. Ada yang bilang, apa artinya sebuah nama Pak Ustadz? Ya udah, anak lu jangan dinamain. Ya Bu, anak dikasih nama yang bagus adalah doa tujuannya. Yang kedua adalah kewajiban orang tua, ayu adibahu, mendidik anak-anaknya. Bukan hanya sekedar ayu alimahu, tapi apa? Ayu adibahu, dididik agar anak-anak kita menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih jadi anak yang soleh. Maka kewajiban itu adalah terhadap anak kita sebagai orang tua. Dan yang ketiga adalah ayyuzawijahu, dinikahkanlah. Kewajiban kedua orang tua anak-anak yang sudah dewasa. Kali ini membentuk karakter anak kita, jangan jadi anak yang manja. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dalam mendidik anak itu ada anjurannya 3. Ketika umur 1 tahun sampai 7 tahun, didiklah ia seperti anak raja. Artinya apa? Dididik manja, minta apa turutin, minta ini turutin. Wajar anak di bawah 5 tahun minta ini, minta itu, boleh turutin aja. Ma, beli obil-obilan. Kasih, ma, jajan, boleh. Beliau menyatakan ketika sudah umur 7 tahun sampai 14 tahun, didiklah ia seperti mendidik tentara. Artinya apa? Tegas, disiplin. Bu, ketika kita ngelihat bagaimana pendidikan yang diberikan buat tentara, disiplinnya luar biasa. Ya Bu, maka anak kita disiplin. Nah, kalau kau sudah dikhitan, kau sudah balik, ayo sholat. Nak, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini haram, ini halal. Itu semua adalah tujuannya dari apa? Dari pendidikan dari orang tua. Agar supaya apa? Anak kita mentalnya kuat, nggak mental manja. Ya Bu. Ini kan kadang-kadang apa aja diturutin, sampai sudah gede, sudah dewasa diturutin. Mak beli motor, beliin. Mak beli handphone, dibeliin. Mak beli ini, mintanya pasti emak. Sama bapak takut, karena emak lebih deket sama anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Bapak-bapak kurang sabar ngurusin anak. Buktinya emak punya anak kecil, tengah malam nangis, yang bangun siapa? Enggak ada bapak-bapak.
Anaknya nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bocah, gue injak bapak, kurang sabar ngurusin anak ya bu. Punya anak kecil, emak yang lebih sabar, emak yang lebih dekat dengan anak. Lagi enak-enak makan, anaknya ya kan? Ya Allah, ditinggal makanannya ibu, langsung dicebokin. Anak gua wangi banget. Habis selesai nyebokin, dilanjutin makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi. Kenapa? Karena anak lebih dekat sama emaknya. Anak sakit, emak yang ngomong, Neng. Jangan Neng yang sakit, biar emak yang sakit. Makanya bu bang, saya nih kalau lagi meriang ya panas dingin, ngerintih lagi sakit enak banget nyebut emak. Emak, emak. Bener bu, udah doa tuh. Masya Allah, jangan sampai anak kita di umur sudah 7 tahun ke atas sampai 14 tahun selalu dimanjakan. Ini merupakan bentuk kesalahan dalam mendidik anak. Artinya apa? Kalau sudah dimanjakan dari masih kecil, dimanjakan sudah dewasa, akhirnya nanti dia dewasa, ke depannya kena ujian. Itu mentalnya cepet lemah, kalah. Mentalnya sering kalah. Dapat masalah dikit langsung tepar. Kalau orang sudah biasa susah, dikasih susah, enggak bakal kaget. Diajarin susah dulu. Dulu bagaimana orang tua kita dulu didik anak, Masya Allah ibu. Kita mau nonton layar tancap aja dulu susah bu. Bapak galak tegas, masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Bu Allah, galak, tegas. Ibu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk ke rumah, filmnya udah masuk di handphone. Tantangannya beda setiap zaman. Kalau anak kita dididik dengan susah, biasa makan kangkung, datang ke rumah temen, dikasih kangkung, emang makanan gua. Dikasih daging ayam, ya nambah. Kenapa? Beda. Kalau sudah mental yang kuat, maka salah satu bentuk untuk membentuk karakter anak kita, mentalnya kuat, akidahnya kuat, agamanya kuat. Nih, Pondok Pesantren Al-Wasilah yang didirikan oleh guru kita dan orang-orang tua beliau. Masya Allah ibu, ini benteng anak kita. Diajarkan di sini dengan apa? Diajarkan mandiri, diajarkan anak kita supaya mentalnya kuat, digojlok lahir batin. Bukan hanya ilmu yang ada didapat, tapi ilmu pengalaman, ilmu mandiri, ilmu kedewasaan diajarkan buat anak-anak kita. Jangan sampai anak kita tidak akan menjadi anak yang beriman dan tidak akan menjadi anak yang soleh tanpa didikan dari kedua orang tua. Filternya ibu dan bapak. Anak kita bisa menjadi apa? Waladuka warduka amadubuka. Anakmu bisa jadi bunga-bunga keindahan dalam hidupmu dan anakmu bisa menjadi musuh dalam kehidupanmu. Yang ketiga, Sayyidina Ali menyatakan dalam mendidik anak ketika sudah umur 7, 10, 14 tahun sampai 23, 25 itu dianjurkan kita ajaklah dia seperti teman kita. Jadikan sahabat, tempat curhat, ajak diskusi, ajak ngobrol. Kenapa? Setiap anak yang sudah menjelang dewasa itu akan banyak godaan, tantangan dan ujiannya. Kenapa? Sifat anak kita hubbut taklid, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat pasti pengen diikutin. Bener bu? Dulu saya masih kecil sering nonton film Batman. TV-nya masih hitam putih. Pakai dicas pakai aki. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Itu udah sifat anak-anak ya kan? Ambil sarung, ikat di leher, lompat dari atas meja. Lari keliling kampung Batman. Engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita bukan itu lagi tontonannya. Maka jadikanlah dia kalau sudah dewasa remaja menjadi sahabat dan teman kita. Insya Allah anak-anak kita enggak terbiur dengan kemanjaan dari kedua orang tuanya dan insya Allah bisa menghadapi suatu masalah yang akan diberikan oleh Allah, pasti mentalnya kuat insya Allah. Karena udah berdiri yang lain kru, jadi saya undur diri ya kan. Makasih, dilanjut nanti sama guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran walhamdulillah.
Summa salatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah pemirsa. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang Masya Allah siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Wasilah. Tepatnya di Jalan Kampung Baru nomor 20 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Nah pemirsa, siang hari ini kita berbicara tentang pola asuh anak. Merupakan suatu fitrah bagi kita sebagai orang tua. Ketika kita mempunyai anak, pasti rasa sayang itu ada di dalam diri kita. Namun ketika rasa sayang itu berlebihan, maka dampaknya adalah sifat manja yang ada di dalam anak itu tersebut. Nah untuk itu pemirsa, siang hari ini kita mengangkat tema yaitu anak manja salah siapa. Tadi di segmen 1 sudah dibahas oleh guru kita Ustadz Nur Fadila atau Ustadz Tile. Nah nanti di segmen kedua ada guru kita Kiai Haji Abdul Wahab yang juga akan memberikan bagaimana pola Islam terhadap bagaimana mengasuh anak itu sendiri. Nah pemirsa, selain tausiah, para jamaah dan juga pemirsa bisa bergabung lewat interaksi di video call WhatsApp kami. Kami sudah cantumkan nomor telepon di layar kaca. Anda bisa daftarkan nama dan juga pertanyaan Anda terlebih dahulu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali bersama saya, Abdul Wahab, dalam acara Damai Indonesiaku, pola asuh menurut Islam bagaimana. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku.